Dia Iya, betul. penyanyi, tapi dia kebanyakan megang mic. Iya betul, penyanyi. Terus karaoke. Karaoke. Kadang-kadang Kok begini? bukan saya, si C. Saya bilang, Saya di saya luar. bukan. Saya muncratnya di luar kata dulu. Hai. Dari lubuk hati yang tersembunyi paling dalam, Om Cipto mau menyajikan acara Kakek Bokep. Kalau keki, boleh kepo. Oke, kali ini kita mau Seperti biasalah ya, kita mau mengkepo-kepoin komentar-komentar para netizen terkait berita yang heboh-heboh. berita tentang apa nih? Oh langsung aja nih. Ya udah langsung aja, nggak apa-apa. Oke. Kan acara bebas. Oke. Aku yang baca sekarang. Ya boleh, silakan. Jadi berita ini tentang motif biduan dangdut yang ada di Pacitan ya. Membunuh dan menyimpan bayinya di dalam koper. Setelah 2 hari dibuang. Bayi itu hasil dari hubungan gelap dengan pria hidung belang. Terenyuh ya, kasihan ya. Bayi yang tak berdosa harus mengalami itu. Baru aja nongol di dunia, sudah dibunuh oleh ibu kandungnya. Tragis. Enggak sanggup ya, maksudnya masuk dalam koper gitu nak Om. Bayi loh itu. Enggak, akal sehatnya hilang karena dia diliputi rasa malu karena dia tidak tahu pria mana yang menghamilinya. Ya ada indikasi ke sana. Ya udahlah, kita sekarang bacalah Ya komen-komennya. kita baca Kasian komentar-komentar aja banget. langsung ya. Nih dari pertama ada Herdian Nies Nanang. Herdian, dia bilang apa? Akibat kerajinannya megang mic dan doyan karaoke. Oh. betul. Karena Apa dia betulnya ini? enggak. Karena dia penyanyi kan. Dia Iya, betul. penyanyi, tapi dia kebanyakan megang mic. Iya betul, penyanyi. Terus karaoke. Karaoke. Kadang-kadang kok begini? lo kan mic bisa jauh, bisa dekat. Oh iya, biar nggak ngepik, nggak storing. Iya, suaranya biar bagus. Jadi akibat dari itu bisa hamil ya? Katanya akibat. Udah Om, malah kemana-mana nanti kita mikirnya Om. Emang udah kemana-mana pikiran ini kan? Apa kemana-mana ntar? Oke. Ya. Apalagi? Lanjut ya. Nih dari Alisa Bran Hasibuan. Oke, Alisa Bran Hasibuan. Apa dia bilang? Saat week tak memikirkan ke belakangnya, hanya nikmatnya saja yang dirasakan. Ya, Week. ya gimana? Namanya lagi gitu kan? Lagi week ya. Udah pastilah mana ada orang week mikirin utang, mikirin apa di luar daripada situasi itu, ya kan? Oh gitu. Sudah nggak mikirin akibat-akibatnya. Kalau udah apalagi sudah waktu aku lagi tinggi hilang akal sehatku. Nah gitu. Jadi begitu dia udah rasa tinggi, hilang akal sehatnya. Ya. Nggak mikirin akibat dari week-weeknya itu. Ya, penting enak dulu. Yang penting enak. Iya. Nggak peduli anak. Nikmatin dulu pokoknya. Nikmati hidupmu. Sakal. Itu apa? Itu lagu siapa? Kayak saya pernah dengar tapi di mana gitu. Luangkan waktumu, nikmati hidupmu. Santai. Lagu Om Cipto itu. Oh gitu. Nih Om, Nah, dari Kuri gitu loh. oke. Apa dibilang? Hukum seberat-beratnya. Ya, susah juga. Aku nggak berani ini ya. Tapi biar bagaimanapun hukuman harus tetap jalanin. Konsekuensi dari perbuatannya. Karena dia membunuh nyawa manusia loh. Walaupun itu bayi dan walaupun itu bayinya sendiri. Orang bilang apa? Segalak-galaknya macan tidak sampai memakan anaknya sendiri. Ya. Ya kan? Ini secantik-cantiknya ibu kok tega ya bunuh anak sendiri. Ngeri ya? Ngeri Om. Ya harus hukum lah. Tapi kita nggak tahu itu nanti. Ya biar proses hukum lah ya. Ya biar bagaimana proses menentukannya. hukum nanti di pengadilan. Iya. Apa alasan-alasannya? Bagaimana pembelaan para advokat yang mendampinginya? Ya namanya advokat pasti berusaha untuk seringan-ringannya
dihukum. Tapi yang pasti dihukum nih karena pembunuhan. Iya, benar. Betul. Ya, oke. Ada lagi? Dari Melia 832. Melia bilang apa? Itu anaknya Mas Bram. Beramai-ramai. Kocak juga nih Melia. Betul juga ya. Maksudnya Mas Bram yang mana nih yang harus diminta pertanggungjawabkan? Karena Mas Bram itu beramai-ramai. Iya. Ya mungkin di situ tadi juga kali Om. Mungkin dia nggak tahu meminta pertanggungjawaban ke siapa kali ya. Iyalah, Salome gitu tadinya. Nggak tahu mulai tahunya. Prosesnya gue nggak tahu dah kalau itu. Oh, lu nggak di situ waktu itu? Oh enggak, saya lagi beli rokok loh. Oke, yang lain. Dari tgk.ubiet. Ubid lah ya, Ubid. Ya, Ubid bilang apa? Dia bukan biduan, tapi dia luonte milenial. Sadis. Gila banget ya. Dia kesel banget dia ya. Mungkin si Ubiat ini biduan kali. Jadi masuk akal. jadi dia tidak mau nama biduan dicoreng oleh satu orang biduan yang membunuh bayi. Jadi dia nggak mau disebut ini biduan, tapi ini lebih layak disebut lonte milenial. Buset, lonte milenial. Lonte kekinian lah dia Om berarti Om. Lonte masa kini lah ya. Abad 21. Biduan dangdut, dia bukan biduan. Iya berarti, iya sih maksudnya. Ya dia nggak mau nama biduan tercoreng. Jadi lebih baik orang ini disebut bukan biduan tapi lonte milenial gitu loh. Apalagi? Nah, dari Xran 519. Ekstran. Apa dia bilang? Begitulah resikonya kalau tidak gunakan suntik KB. Hamil tak tahu siapa bapaknya karena sudah campuran. Ini agak apa ya? Ngajarin? Bukan. Masuk akal juga yang dia maksud, ya. Karena orang-orang yang melakukan hubungan di luar nikah terus tidak melakukan suntik KB akibatnya hamil. Setelah hamil bingung. Setelah bingung Hilap. Ini nggak bisa berpikir jernih. Tapi yang lebih baik sih ya bergaul aja, tapi janganlah melakukan hubungan badan sebelum menikah. Setuju apanya lo? Setuju KB-nya? Oh bukan. Setuju jangan tapi berhubungan. Kalau kalian sudah biasa hidup begini, kalian lebih baik lakukan suntik KB atau pakai IUD ya, IUD. Apa itu? Spiral. Itu KB juga dong. Iya maksudnya untuk keamanan daripada kalian hamil, ya kan? Iya. Tapi sebaiknya jangan melakukan itu. Nah, dari Aji_81. Aji bilang apa dia? Cari lakinya, suruh tanggung jawab. Si Aji nggak baca lengkap beritanya. Gini loh, Ji, lu dengerin Ji ya. Dia ini karena Salome satu lubang rame-rame, jadi dia nggak tahu pria mana yang harus diminta pertanggungjawaban. Atau memang itu sudah dilakukannya tapi nggak diceritakan di sini. Karena rame-rame minta pertanggungjawaban si A bilang bukan saya. Si B bilang bukan saya. Si C bilang saya bukan. Saya muncratnya di luar kata dia. Waktu itu saya mabuk, waktu itu saya muncrat di luar dan sebagainya. Ya kan di muka loh. Nah, jadi susah diminta pertanggungjawaban. Jadi begitu ya Ji ya. Ini makanya jangan Salome. Iya, jadi karena dia sudah buntu mungkin ya, dia sudah buntu, nggak ada jalan keluar daripada dia menanggung malu. Iya, nggak ada punya anak tapi nggak tahu siapa bapaknya. Ya, jadi dia melakukan tindakan nekat, melakukan pembunuhan bayi lah gitu. Cantik ya padahal ya. Nah ini ada komentar. Om. Apa itu? Rijal mania. Apa? Cantik tapi bejat. Betul. Berarti Rijal setuju. Melihat fotonya aja, aku udah bilang cantik, Rijal bilang cantik. Berarti kami laki-laki normal. Bilang Mbak ini cantik memang. Cuman kalau Rijal bilang dia bejat, aku nggak berani bilang dia bejat. Kenapa? Banyak hal yang perlu ditelusuri motifnya ini. Itu perlu psikiater lah ya, psikolog yang bisa mengorek-ngorek kasusnya. Ini punya kelainan kepribadian nggak? Atau dia punya masalah apa gitu. Kadang-kadang
Ada orang yang memang tadinya tidak berniat membunuh, tapi terdesak keadaan atau apa, terjadilah pembunuhan. Ya kalau dia punya pikiran jernih, Om, nggak mungkin sampai mau dibunuhnya anak itu. Pasti ada solusi lain harusnya. Iya sih, bisa Ya nggak saja. sih? Nah nih, ada komentar nih. Apa? Ada nyambung nih omongan aku tadi. Zainab 81280. Ya, Zainab bilang apa? Lebih baik diadopsi atau diberi ke yayasan sosial daripada dibuat kayak gini. Astagfirullah. Tuh. Masuk akal juga. Jadi benar kata Zainab. Ini maksudnya ini sebenarnya bukan solusi sih menurut aku, Om. Solusi tetap ya itu anak dia ya harusnya dia pertanggungjawabkan anak dia ya harusnya diurus sih menurut aku ya. Tapi ketika memang situasi itu mungkin mentok daripada dia bunuh ya mungkin ini lebih baik kasih orang diadopsikan supaya ini anak bertumbuh dengan baik, dengan sehat. iyalah anaknya nggak bersalah loh di situ. Iya. Nggak ada dosa apa-apa dia, Om. Kelakuan maknya aja kalau ini. Ya, lu jangan marah dong. Nggak, aku kesel, Om, kalau gitu. Gregetan. Gregetan. Kalau kasus kayak gini ini maksudnya gini. Ini kan lu yang enak-enak nih, gitu loh. Nyet. Nah, Giliran kok kayak lu bunuh, lu buang. nah, itu maksudku nggak ada rasa apa ya? Jadi untuk mbak-mbak ya, Tanggung jawab gitu loh. empok yang sudah terlanjur hamil di luar nikah, terus laki-laki kalian tidak mau bertanggung jawab, jangan dibunuh dong. Lebih baik Ya, jangan lahir dibunuh aja lah. secara normal. Kemudian kalau kalian tidak mau anaknya, banyak orang yang bersedia menampung. Kalian bisa ke panti asuhan, ke tempat-tempat orang yang mau mengadopsi anak. Karena sampai sekarang pun masih terlalu banyak pasangan keluarga yang sudah menikah puluhan tahun tidak punya anak. Oh iya banyak. Tapi Banyak itu kalau kalian terlanjur ya. Tapi kalau belum terlanjur ya sebaiknya janganlah melakukan hubungan. banget. Ya, jangan. Jangan melakukan hubungan sebelum Belum apa? Belum KB. Belum nikah. bukan, jangan melakukan hubungan sebelum suntik KB. Bukan itu maksudnya. Oh, Jangan bukan. melakukan hubungan kalau memang belum resmi menikah. Iya, benar berarti. Nih, Ya udah, apa lagi? ini ada komentar dari Kohar Mahmudi. Kohar bilang apa itu? Wanita cantik belum tentu baik, tapi wanita baik pastilah cantik. Wow, puitis banget ya pepatahnya ya. Memang betul sih. Masuk akal. Wanita cantik belum tentu baik. Oh iya. Tapi wanita yang baik budi pekertinya sudah pasti cantik dari dalam. Ya, Inner benar. beauty. Ya karena gini, ya ketika kita ngelihat wanita cantik ya nggak usah menafik ya, salah visual pasti lebih enak di mata, Ya. lebih enak dilihat lah gitu. Tapi perangainya belum tentu. Nah, tapi kan belum tentu gitu loh. Tapi kalau perangainya cantik, perangainya baik, Orangnya cantik, wah, wah, lengkap lah sudah. jackpot itu. Udah, apa lagi? Udah lah Om, kayaknya Om kita kepoin untuk berita ini, komentar-komentarnya. Oke, kawan-kawan, segitu dulu yang bisa kita kepoin tentang Yang tentang kasus inilah. komentar-komentar dari para netizen. Ya. Ya. Jadi kesimpulannya, jangan ngewek sebelum menikah. Itu ya, Betul. satu. Kalau sudah terlanjur ngewek, usahakan jangan hamil. Ya. Kalau terlanjur hamil, ya sudah lahirinlah anak. Jangan diaborsi. Ya kan? Ya, jangan dibunuh. Ya jangan dibunuh. Apalagi kalau sudah berwujud bayi, udah lahir. Ya udah keluar dia sehat Jangan walafiat. dibunuh karena itu kalian berdosa di hadapan Tuhan dan harus menghadapi konsekuensi hukum atas pembunuhan bayi kalian sendiri. Betul. Begitu ya Mbak. Untuk mas-masnya, kalau kalian berani menusuk, kalian harus berani bertanggung jawab. Betul nggak? Betul. Setuju saya. Iya dong, jangan enak-enak menusuk aja. Lu maunya enak, nggak mau anak. Itu nggak boleh dong. Laki-laki Banyak begitu ya? nggak, laki-laki banyak begitu. Mau enak, nggak mau anak. Banyak ya begitu ya. Iya. Tapi aku nggak loh. Loh, aku nggak arah ke situ loh. Saya nggak ke arah situ loh saya. Oke, banyak cincong kita. Udahan dulu ya. Ya. Oke. Jangan lupa subscribe. Kalau suka iya. konten ini, subscribe. Oh ya, subscribe dong. Subscribe kalian itu ya seperti tambah darah buat kami untuk lebih giat membuat konten-konten Ya, betul. yang lebih kreatif, atraktif,
sportif. Enggak, yang pasti gini. Kalau ada subscribe-nya ada, penontonnya ada, di-share juga banyak komentar. Kita pun semangat. Kita semangat bikin konten lagi. Jadi jangan lupa subscribe ya. Ya, nggak usah munafik lah. Ya, oke? Supaya kalian semua tahu, hidup ini harus berwarna, tidak monoton hitam putih melulu. Ini arahnya kemana ini omongan ini? Ya kalau kalian menikmati hiburan-hiburan seperti ini atau ocehan-ocehan kami, Ya, yang hibur, yang jijik. Kita nggak ada yang jijik nggak kita ini nggak. enggak. Subscriber kita baik-baik semua, nggak ada yang jijik. Amin, amin. Kalau lihat sini, kalau lihat sana, beda lagi dia. Oke, sampai Oke. di sini dulu Ya. jumpa kita, bincang-bincang kita dalam acara Kakek Bokeh.